فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم haitsu qala, dan juga metodenya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang terbimbing, yang datang setelahku. Tamassaku biha, dan pegangilah dengan kuat. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham. Qala syarih ittiba'u ma'tuf 'ala ittiba'ul athar. Kalimat ittiba' itu digandengkan dengan kalimat ittiba'ul athar yang pertama dulu. Mengikuti jejaknya Rasul SAW dan juga mengikuti wasiat Rasul SAW. Wal wasiyah al-ahdu ila ghairihi bi amrin muhim. Dan yang dimaksud dengan wasiat adalah pesan kepada orang lain dengan perkara yang penting. Namanya wasiat. Bukan sekedar pesan biasa, tapi al-ahdu ila ghairihi bi amrin muhim. Memberikan pesan kepada orang lain dengan perkara yang penting. Makna alaikum bisunnati, dan makna wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku ila akhirih. Maknanya adalah al-hatsu ala tamassuki biha. Anjuran untuk berpegang teguh dengannya. Wa akada hadza biqaulihi. Dan ditekankan hal ini dengan ucapannya wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Wa hiya aqsal adras, yaitu gigi geraham yang paling ujung. Aqsa yang paling dalam. Mubalaghatan fit tamassuki biha, sebagai bentuk berlebih-lebihan dalam berpegang teguh. Ini sampai seolah-olah digigit dengan gigi geraham paling dalam. Wasunnah, yang dimaksud dengan sunnah, alaikum bisunnati, yang dimaksud dengan sunnah adalah hiyat thariqah, yaitu metode, cara, zahiran wa batinah, baik secara zahir maupun batin. Sehingga ini yang kemarin kita bahas, mengikuti sunnah Rasul berarti mengikutinya secara zahir dan batin. Wal khulafa'ur rasyidin ar-rasyidun humul ladzina khallafu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ummati. Yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidun adalah orang-orang yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah umatnya. Ilman wa amalan wa da'watan, baik dalam hal keilmuan, amalan dan dakwah. Wa awwalu man yadkhulu fi hadzal wasf, dan yang pertama kali masuk ke dalam golongan ini, sifat ini, wa aula man yadkhulu fihi, dan yang paling pantas masuk ke dalamnya, yang paling pertama dan yang paling pantas masuk ke dalam kalimat al-khulafa ar-rasyidun adalah al-khulafaul arba'ah, adalah khalifah yang 4. Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Summa ya'ti rajulun fi hadzal asr, kemudian datang seseorang laki-laki di zaman ini, laisa indahu minal ilmi syai', yang tidak ada padanya ilmu sedikit pun. Yaqulu, dia mengatakan azanul jum'ah al-awwal bid'ah. Dia mengatakan azan Jumat yang pertama itu bid'ah. Sedangkan sekarang azan Jumat ada berapa? 2. Nah. Li'annahu laisa ma'rufan ala ahli Rasul SAW. Alasannya karena tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu an naqtasira 'alal adzan tsani faqat. Adzan pertama itu sebelum masuk waktu. Dan wajib bagi kita untuk mencukupkan diri dengan adzan yang kedua saja, katanya. Nah, ini pembahasannya panjang ya. Fanaqul, maka kita katakan, dan yang pertama kali membuat 2 adzan itu adalah Utsman. Di zaman kekhilafahan beliau adakan adzan yang pertama di tengah pasar,
supaya orang-orang bersiap tatkala masyarakatnya dan wilayahnya semakin apa ini meluas. Sehingga kalau azannya satu saja tidak cukup. Orang akan terlambat datang karena azan keduanya kapan ini? Setelah masuk waktu. Nah, sekarang beliau ingin mengatakan jangan dikatakan azan yang dibuat oleh Utsman itu dihukumi apa ini? Bid'ah. Bahkan beliau tegas keras membantahnya. Beliau katakan orang yang mengatakannya laisa indahu minal ilmi syai'. Orang yang enggak punya ilmu apa-apa. Nah, kemudian mengatakan azan pertama yang dibuat oleh Utsman itu dihukumi apa ini? Bid'ah. Fanaqulu lahu, maka kami katakan kepadanya, inna sunnata Utsman radhiyallahu an sunnatun muttaba'ah. Sunnah yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu an adalah sunnah yang diikuti. Kapan? Idza lam tukhalif sunnata Rasulillah SAW. Jika tidak menyelisih sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Walam yakum ahadun minas sahabah alladzina hum a'lam minka. Dan tidak ada satu orang pun dari sahabat yang mana mereka itu lebih berilmu daripada kamu. Wa aghyar ala dinillah bimu'aradati. Dan yang lebih cemburu terhadap agama Allah untuk menentang Utsman saat itu. Tidak ada. Bahkan yang dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala bahwasanya dia mengatakan bid'ah ini masih perlu pembahasan di kalangan para ulama. Sebagaimana Umar juga mengatakan bahwasanya sholat malam itu perkara yang apa ini? Bid'ah. Ucapan Umar dibawa kepada bid'ah secara apa ini? Lughatan, secara bahasa. Yaitu yang baru kembali diapakan ini? Dihidupkan. Artinya bid'ahnya secara bahasa, suatu yang baru. Nah, maka begitu pula dengan yang dilakukan oleh siapa ini? Utsman di zaman Rasul nggak ada. Kenapa? Faktor pendorongnya belum ada. Kaum muslimin saat itu masih apa ini? Masih sedikit. Wilayahnya pun masih kecil. Berbeda dengan di zaman siapa? Utsman. Oleh karena itu tidak ada pengingkaran besar-besaran di zamannya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia menambahkan satu lagi apa ini? Azan pada hari Jumat. Nah. Sehingga ini kata beliau, sunnahnya Utsman itu di sunnah yang diikuti selama tidak menyelisih sunnahnya Rasul SAW. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mana mereka lebih berilmu daripada kamu dan lebih cemburu terhadap agama Allah yang menentang beliau. Wa huwa minal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan beliau termasuk salah seorang dari khulafa ar-rasyidin yang terbimbing. Alladzina amara Rasulullah SAW bittibaihim. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti mereka. Summa, kemudian. Itu satu. Inna Utsman radhiyallahu anhu. Artinya itu sunnahnya Utsman sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nah. Summa inna Utsman radhiyallahu anhu i'tamada ala aslin. Kemudian Utsman juga bersandar dengan suatu pondasi. Ada landasannya dia. Wa huwa anna Bilalan, bahwasanya Bilal yu'adzinu qabla al-fajri fi ahdi Nabi SAW. Bahwasanya Bilal itu dia melakukan azan sebelum fajar di zamannya siapa? Rasul SAW. Sebelum masuk apa ini? Sebelum masuk apa? Sebelum masuk waktu azan pertama. Nah, lali sholatil fajri, bukan untuk sholat subuh. Lakin liyurji al-qaim wa yuqidhan naim. Tapi untuk supaya kembali orang yang sedang sholat, supaya istirahat, dan bangun orang yang sedang apa? Tidur. Bagi orang yang sudah sholat, sedang sholat, itu waktunya istirahat. Bagi yang belum bangun, untuk apa? Bangun. Kapan azan? Pertama. Sebelum fajar. Kama qala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amara Utsman bil adzanil awal, fa amrul Utsman bil adzanil awal yaumul jum'ah. Fa amara Utsman, maka Utsman pun memerintahkan dengan azan pertama pada hari apa ini? Jumat. Sehinggalah sampai sekarang azan Jumat berapa ini? 2. Sejak zamannya Utsman radhiyallahu taala. La li huduril imam, bukan untuk datangnya imam azan pertama itu. Sehingga azan pertama ini kalau memang mereka mau mencontoh persis yang dilakukan oleh siapa ini? Utsman. Maka azannya dilakukan jauh dari masjid. Paham ya? Di tempat di mana orang berkumpul banyak. Supaya mereka bisa persiapan untuk apa ini? Sholat Jumat. Dan imam belum apa ini? Belum datang. Kalau sekarang kan azan pertamanya kapan? Imam sudah apa ini? Sudah datang. Nah, sebelum, bukan untuk kedatangan imam, lakin lihudurin nas, tapi agar orang-orang apa ini? Berdatangan.
Li'annal Madinah kaburat, karena Madinah saat itu sudah makin apa ini? Makin besar. Wattasa'at, dan semakin luas. Wahtajan nasu, dan manusia perlu an ya'lamu biqurbil jum'ah, untuk mengetahui sudah dekatnya waktu apa ini? Jumatan. Nah, faktor pendorong ini di zaman Rasul belum apa? Belum ada. Sehingga tidak dilakukan oleh siapa? Oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula di zaman Abu Bakar, tidak pula di zaman Umar. Baru muncul faktor pendorongnya di zaman siapa? Utsman. Sehingga tidak bisa dikatakan serta-merta itu perbuatan apa ini? Bid'ah. Kenapa? Dulu belum dilakukan, bukan karena Rasul nggak melakukannya, tapi karena memang belum ada faktor apanya? Pendorong. Nah, qabla huduril imam, agar orang-orang datang Jumatan sebelum datangnya imam. Min ajli an yakuna huduruhum qabla huduril imam, agar kehadiran mereka sebelum kehadiran imam. Fa ahlu sunnati wal jamaah, namun ya ikhwan, dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau mengatakan, atau di sebagian catatan kakinya, bahwasanya yang dilakukan sekarang pun juga tidak sama lagi dengan zamannya siapa ini? Utsman. Di mana sekarang masjid sudah apa ini? Berdekatan, dan sholat Jumat dilakukan di mana-mana. Kalau dulu enggak. Dulu yang namanya sholat Jumat satu kota itu hanya satu apa ini? Satu masjid. Mahfum ya? Masjid-masjid yang lain itu enggak ada Jumatan. Makanya dikenal dengan masjid apa? Jami. Khusus untuk berkumpulnya orang sholat apa ini? Jumat. Yang lain enggak ada. Makanya sehingga adzan yang di situ itu harus bisa meliputi seluruh apa ini? Kota. Makanya Utsman perlu apa ini? Perlu dua. Nah, kalau kondisi sekarang masjid sudah di mana-mana, nggak ada gunanya adzan apa ini? Adzan pertama. Paham ya? Nah, sehingga tidak pas kalau sekarang adzan yang dilakukan ini dikatakan mengikuti adzannya siapa ini? Adzannya Utsman. Karena faktor pendorongnya yang ada di zaman Utsman sendiri sudah tidak ada di zaman siapa? Di zaman sekarang. Maka hukumnya pun kembali lagi. Paham ya? Kembali lagi kepada bid'ah. Kenapa? Karena faktor pendorong untuk melakukannya sudah apa ini? Tidak ada. Dulu masjid berjauhan dan untuk sholat Jumat hanya diizinkan di satu apa ini? Masjid, di Masjidnya Nabawi. Masjidnya Nabi SAW di Madinah. Sementara sekarang sholat Jumat sudah di mana ini? Di mana? Antara azan yang satu masjid dengan masjid yang lain sudah saling apa ini? Sudah saling bersautan. Sehingga nggak ada lagi faktor pendorong untuk dan alasan untuk melakukan dua azan pada hari apa ini? Jumat dengan kondisi seperti ini. Kapan baru disyariatkan? Kalau kondisinya nanti terjadi lagi seperti zamannya siapa ini? Utsman. Pemerintah nanti misalnya mewajibkan tidak boleh ada setiap masjid Jumatan, ditentukan oleh mereka. Setiap satu kecamatan satu masjid ditentukan oleh mereka. Itu mungkin diterapkan nanti azannya siapa? Utsman, karena azannya nggak bisa sampai ke mana-mana. Paham ya? Dan itu pun azannya dilakukan di tempat berkumpulnya siapa ini? Manusia. Kalau Utsman di pasar, karena di sana orang banyak. Paham ya? Sehingga kalau mau benar-benar mengikuti azannya Utsman, maka lakukanlah dari segala apanya? Sisinya. Jangan hanya ngambil dua azannya saja. Paham ya? Nah, sekarang azan yang pertama di masjid, azan yang keduanya di depan imam. Nah, kan di dalam aja azan yang kedua. Sehingga ini tata cara yang mereka lakukan, tata cara yang bid'ah. Paham ya? Nah, yang sunnah yang dilakukan oleh Utsman ketika ada faktor apanya? Pendorongnya. Nah, fa ahlu sunnati wal jamaah, maka ahlu sunnati wal jamaah yattabi'una ma awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah mereka mengikuti apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal hati ala tamassuki, untuk berupa anjuran untuk berpegang teguh bisunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang terbimbing mimba dihi setelah beliau. Wa ala ra'sihim al-khulafa al-arba'ah, dan pimpinan mereka adalah khalifah yang 4, Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Illa idza khalafa kalama Rasulullah SAW, kecuali jika mereka menyelisihi ucapan siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa na'tadzir an hadzal sahabi, dan kita beri uzur untuk siapa ini? Sahabat itu. Ketika dia menyelisih siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa naqul, dan kita katakan hadza min babil ijtihad al ma'dzur fihi. Ini termasuk bab ijtihad yang seseorang diberi apa ini? Uzur padanya. Kalau benar ijtihadnya dapat 2, kalau salah dia dapat berapa ini? Dapat 1 pahala. Nah, sehingga ini metode Ahlussunnah wal Jamaah yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau, bahwasanya Ahlussunnah mengikuti wasiat Rasul untuk berpegangan dengan sunnah beliau
dan juga sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan yang paling pertama kali masuk ke dalamnya adalah 4 khalifah, Abu Bakr wa Umar, kemudian Utsman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.